tentang kasus sianida Jessica. Bapak ikut kasus itu. Apakah Bapak siap untuk menerima apabila kuasa hukumnya mengajukan PK yang kedua kali atas nama keadilan itu? Siap. Siap. Luar biasa. Saya orang paling pertama yakin Jessica akan bebas murni. Kalau tidak juga, saya pindah negara. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Anggota Komisi 3 DPR RI akhirnya menemukan hakim yang bersedia dan siap jika dimintai untuk membuka kembali kasus Jessica Wongso melalui peradilan di sidang PK atau peninjauan kembali. Hal ini sontak membuat Benny terkagum. Pasalnya, dirinya merasa sangat miris dengan peradilan sesat yang dialami Jessica. Benny turut prihatin atas nasib ketidakadilan dan penderitaan yang diterima Jessica. Saat melakukan uji kelayakan kepada Hakim Agung, anggota Komisi 3 DPR, Benny Kaharman, sempat menyinggung persoalan peradilan Jessica Wongso sebagai pertanyaan berbobot dalam menyeleksi Hakim Agung. Apakah Bapak berani mengesampingkan pasal 24 yang menyatakan tadi PK hanya satu kali untuk memberikan keadilan? Berani. Kalau ada PK lagi? Ada syarat yang harus dipenuhi Ya, dan saya berani. berarti Pak Pujo siap untuk menerima PK yang kedua kali Berani. dengan mengesampingkan pasal 24 itu. Pasal berapa? Pasal 24 ya? 24. Luar biasa. Oke, makin adrenalin saya makin kuat itu kalau begitu. Pertanyaan saya. Oke. Senang sekali Pak Pujo. Maka belakangan ini kami terusik dengan berita YouTube tentang kasus sianida Jessica. Bapak ikut kasus itu. Apakah Bapak siap untuk menerima apabila kuasa hukumnya mengajukan PK yang kedua kali atas nama keadilan itu? Siap. Siap. Luar biasa. Karena terus terang kami terusik dengan berita di YouTube soal kasus sianida Jessica ditengarai contoh peradilan sesat. Mudah-mudahan Bapak jadi Ketua Mahkamah Agung, jadi Hakim Agung yang akan memeriksa kasus ini apabila nanti itu diajukan PK. Tetapi mereka yang mengajukan PK mendapatkan hambatan formalitas, Pak, yaitu untuk bisa mengajukan PK harus ada bukti baru. Bukti baru itu hanya bisa dilakukan apabila mayat almarhumah itu diotopsi. Tetapi keluarganya menolak untuk diotopsi. Pertanyaan, apakah demi keadilan Bapak punya keberanian
untuk membuat putusan yang isinya memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya diotopsi yang bersangkutan. Punya keberanian, Pak? Apabila itu memang syarat harus, ini kita siap berani. Berani. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, kita luar biasa Bapak ini. Kami akan mendukung Bapak. Beni Kaharman tampak memberikan berbagai pertanyaan menohok kepada calon hakim agung, salah satunya dengan kasus Jessica Wongso. Ia bahkan menyebut bahwa kasus Jessica Wongso adalah salah satu contoh peradilan sesat. Sontak dirinya langsung mempertanyakan kesiapan kepada calon hakim agung terkait kasus kopi sianida yang akan diajukan PK kembali. Pasalnya, menurut Beni, pihak Jessica seperti dihambat dalam pengajuan PK karena dimintai untuk memunculkan bukti baru. Beni merasa keberatan dengan syarat bukti baru yang dimintai oleh Kejagung. Karena, kata Beni, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi pada jenazah Mirna. Tetapi keluarganya menolak untuk diautopsi. Apakah demi keadilan, Bapak punya keberanian untuk membuat putusan yang isinya memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya diautopsi yang bersangkutan? Punya keberanian, Pak, terang Beni Kaharman. Kemudian, calon hakim agung dalam seleksi tersebut menjawab dengan lantang, yakni harus berani melakukannya. Apabila itu syarat harus, siap berani, jawab calon hakim agung tersebut. Namun, Kejagung sendiri sudah membuat pernyataan bahwa kasus Jessica sudah tidak bisa kembali karena putusan peradilan Jessica sudah dianggap inkrah. Kalau dari Kejagung nggak bakal membuka kembali gitu kasus ini untuk lakukan apa gitu? Kita tidak punya upaya lagi karena kita secara undang-undang sudah selesai. Kita nggak boleh melakukan upaya hukum PK. Upaya hukum luar biasa kita udah habis karena nggak boleh jaksa sekarang ini membuat PK berdasarkan putusan Mahkamah Agung kemarin. Yang berhak membuat PK itu adalah terpidana dan keluarganya. Sekarang kita tinggal menunggu, gitu loh. Silakan dibuka apa yang kamu punya, kan gitu. Kita nilai sama-sama lagi, kan gitu. Nah, ini pembicaraannya selain PK ada juga nih wacana soal gerasi. Berarti kan ini kan arahnya udah tingkat presiden. Kalau gerasi, dia harus mengakui dulu kesalahan. Iya, teman di situnya ini nih Pak. Tindak pidana, kan begitu. Terserah, itu kan pilihannya mereka. Kalau kita ini tinggal menunggu dan mensupport kok. Saya mensupport Jessica kok. Ya kan, kalau seandainya nggak terbukti, ya memang kemungkinan ada kelalaian pada saat proses yang sedang berjalan dari sisi pembuktian, atau dia. Satu pesan saya adalah saya tidak keberpihakan, saya tidak kenal Jessica, tapi ini adalah momentum betapa sedihnya kita kalau ada seseorang yang diadili dan dihukum tapi tidak lewat prosedur hukum yang sesuai. Saya harap semoga Jessica segera mendapatkan kabar baik, dan saya orang paling yakin, saya katakan sama Om Moto, Om, ini firasat saya, tapi ini semua tidak berjalan baik jika kita tidak berusaha, dan Om Moto melakukan tindakan-tindakan dan aksi yang luar biasa.